Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ibu bapak, rekan-rekan muda, selamat malam berkah dalam. Jumpa lagi dalam pertemuan PKSN yang keempat. Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan inspirasi bacaan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Selamat mengikuti, selamat berproses. Tuhan memberkati. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adalah seorang ibu lanjut usia bernama Ibu Mukayat, seorang janda yang kini tinggal sendiri dan jauh dari anak-anaknya. Tetapi beliau adalah seorang yang tangguh dan penuh kasih terhadap sesama. Dengan kehidupan yang sederhana, Ibu Mukayat dapat memaknai pertobatan dengan berbuat baik secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa iman beliau kepada Allah tidak sekedar suam-suam kuku. Dan inilah kisahnya.
Ignasia Lubrium. Ignasia Lugiem. Nggih. Suami Yohanes Mukayat. Yohanes Mukayat. Nggih. Asli dari mana Ibu Mukayat? Saya di Jogja. Jogja nggih. Jogja. Sleman, Bantul, Paroki Mlati. Mlati, jadi Sleman nggih. Warak. Warak nggih. Desane Warak. Warak. Lahir tahun pinten? 45. Tahun 1945. 1945 wonten Warak nggih. Nikah dengan Pak Mukayat tahun Tahun kemutan boten 2 Mei 2 Mei. Malali. Lah putra pertama lahir tahun pinten? 66. 66. Selang berapa tahun? Setahun. Oh, ya 65. Terus pindah ke Brebes kapan? Pindah ke Brebes ini pun ada anak 3 sira. Tahun 7 dosa. Pitung dosonan nggih, Nggih. 70-an ya. Nggih. Anak kula sing nomor 3 umur 50 dina sih niku. Oh, jadi Nggih tahun niku. 70-an ya. Nggih. Tahun 70-an pindah ke Brebes mengikuti suami Nggih. yang bekerja di PJKA. BJKA, kereta api zaman itu ya. Nggih. Oh, lah Pak Mukayat sedo tahun berapa? Tahun 87. 17 tahun setelah tinggal di Brebes ya. Nggih. Dalam usia berapa? 48. 48 ya, jadi 48 tahun ya. Sekarang anak-anak di mana? Yang pertama di Tangerang. Anak pertama. Iya, yang kedua di Solo. Nah, Yang ketiga di Solo 3. Yang keempat di Semarang. Yang kelima di Jakarta. Jakarta. Jadi anak 5 ya. Iya. Yang meninggal satu, Satu, iya. yang di Solo. Yang di Solo. Meninggal tahun berapa Bu Mukayat? 63. 80 atau 90 berapa ya? Atau 2003? Udah berapa tahun? 8 tahun. Oh 8 tahun, 8 tahun ya tahun 2013. Iya. Bu Mukayat kan di sini sendiri, Iya. ya. Terus kegiatan hariannya apa? Hari mau atau jam 4 itu doa pagi. Terus Sario jam 7 ya itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, kemana sana sini. BRI sama sungai situ. Olahraga ya. Iya, jalan kaki. Terus habis itu kan terus belanja, masak. Habis masak jam berapa? 11, jam 12 kan doa malaikat Tuhan. Ya. Terus dia masak terus makan, nggak ngenteni sama siapa. Terus siang apa mau? Siang Jadi siang kalau jam 2:30 doa itu kolongkang. kayak Sore sore doa malam. malam terus masak lagi Enggak, Enggak, masak ya. sekali. terus ke gerejanya Ke gerejanya berangkat jam berapa? kalau misalnya jam 5:30, jam 6 saya jam 5:10 udah keluar. Udah keluar Terus makan. kerja makan. Ah, Makan terus lihat TV. Terus kalau jam 9 ya jangan sampai ya doa malam udah tidur. tidur. Kalau itu dengarkan Sananta. Sananta, radio Sananta Iya. Jam 5:10. pagi Iya. sambil doa itu ya. Iya. Lumen 2000 itu toh. Lumen 2000 terus pagi lagi Ada misa Misa. itu misa Sananta. Sananta Setengah melalui 6. radio ya. Iya, 5:30. Yang membuat Bu Mukayat itu rajin berdoa dan ke gereja itu apa sih? Yang pertama biar kuat menghadapi selama masih diberi umur selama tua saya gitu loh. Kalau sudah bangun aku selalu
pokoknya ke gereja terus gitu. Makanya lu kerasan yang berbes gitu. Iya, dia ngomong. Daripada di tempat yang lain kan, Iya. mungkin lebih nyaman, tapi kan tidak ke gereja ya, sulit ya. Tapi kalau Diana juga ke gereja. Gereja ya. Oh ya wis. Tapi masih suka sendiri. Yang paling mengesan apa yang mengikuti Yesus selama ini? Peristiwa apa? Merasa dikuatkan, merasa diteguhkan, ditemani oleh Yesus. Ya, saya nggak bisa apa-apa maksudnya cuma ke gereja. Dia cuma yang mendoakan Romo, semua Romo yang pernah tugas di Brebes, semoga diberi kesehatan dimanapun berada. Setiap hari? Iya. Setiap hari? Iya. Setiap aku berdoa itu mesti Bapak Suci terutama, terus Bapak Uskup, terus Romo-Romo yang pernah tugas di Brebes. Apa yang membuat Bu Mukayat itu bisa sangat tekun gitu loh, Bu Mukayat ya. Jadi mengirim daharan Romo rutin, ya tidak pernah telat, ya tidak pernah lupa. Ke gereja juga kalau ada di Brebes dan sehat pasti ke gereja setiap hari. Lalu sumbangan juga tidak pernah telat. Saya kan baca juga Bu Mukayat ya. Jadi kayak mau pembangunan, mau macam-macam kan Bu Mukayat kan mesti ngulungi ya. Walaupun terbatas. Apa yang membuat Bu Mukayat bisa seperti itu? Ya, saya mana ya Tuhan juga mengasihi saya. Jadi sebisanya saya nyausi itu kadarnya tolong sebisanya gitu. Ya. Ya gitu. Terus dikasih hidup sehat gitu. Lebih seneng ya Bu Mukayat ya melakukan itu dengan tidak terpaksa, dengan senang hati, dengan ikhlas. Sopo kuwi? Bu Mukayat, Mas. Oh, Bu Mukayat. Wong apik kuwi. Itu adalah seorang janda, ibu yang baik hati. Dia rajin ke gereja. Dia memberi dengan ketulusan walaupun keadaannya itu sederhana. Dia jauh dari anak-anaknya. Nah, itu yang patut kita contoh. Itu Mas. Aku lek nampa caos hari iki rasane piye lho. Lho Mas, kuwi mau dhewe apik tenan. Apik kuwi konsisten. lah, makanya itu kita itu harus bersyukur punya orang yang baik seperti itu, orang yang suci di gereja Katolik. Ya, dia suka berdoa, ya, rajin misa, ya, rajin memberi daharan ke Romo, ya, rajin dharma bakti, ya kan, rajin sosialisasi dia kepada umat-umat. Itu ketulusannya paling baik. Rakoyo dewe, ya uripe mung rusak tok, wis angine awan, ya, jarang doa, misa yo telat, ya, kadang gak melu misa. Mas, mulane dhewe iki kudu tobat, ya, mulai saiki tobat.